kita sampai selama-lamanya. Banyak kali Dia menyelamatkan kita, melepaskan kita dari maut, dari malapetaka, dari kecelakaan, dari sakit penyakit. Terlebih di hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar sekarang, banyak hal yang terjadi. Tapi tangan Tuhan selalu menyertai kita, meluputkan kita, dan memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, Dia tak pernah gagal. Saudara, kita bangkit berdiri, bersukacita mengangkat pujian ini. Haleluya. Kita berbahagia punya Allah seperti Yesus. Dia tidak pernah lalai. Firman-Nya ya dan amin, janjinya juga ya dan amin bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita El Shaddai.
Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, yaitu firman Tuhan yang sangat kita butuhkan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kita untuk menolong kita dalam perjalanan kita menuju Yerusalem baru. Seandainya kita bagi berdiri, pada pujian kita, Jejak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau benar-benar menolong kami, menopang kami sepanjang hari kami boleh ada. Dan malam ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memuji Engkau, kami menyembah Tuhan, karena begitu besar perhatian-Mu bagi kami Tuhan. Dalam hal apapun selalu rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Pengalaman demi pengalaman, perjalanan demi perjalanan kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Nyatalah malam hari ini kami boleh ada karena pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya hati kami bersyukur, hati kami memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Malam ini Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk duduk di kaki Tuhan, dengar-dengaran kepada firman-Mu.
Dan dengan sangat yakin percaya Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami, bahkan karakter kami, tabiat kami, manusia daging kami ini, Engkau yang sanggup mengubahkannya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami relakan diri kami untuk terus diubah oleh kuasa firman-Mu. Segala pekerjaan iblis, apapun yang seringkali mengganggu perhatian, perasaan kami, keadaan kami, kelelahan kami, apapun itu menjadi alasan terganggu kami tolak kuasanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa kegelapan dihancurkan, kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami untuk menerima kebesaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kami nikmati firman dan perjamuan kudus yang menjadi kebutuhan kami. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Malam hari ini pertolongan Tuhan yang begitu besar, sehingga kita saudara-saudara sepanjang hari kita lewati sampai hari ini kita bisa ada karena pertolongan Tuhan. Di dalam setiap kegiatan kita, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah bisa kita lalui bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan kitalah yang hebat, yang memampukan kita sampai bisa ada malam hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita dengan firman yang sempat Tuhan gerakkan bagi saya untuk selalu bergumul apa yang menjadi hal yang diinginkan Tuhan yang kita sampaikan, saudara-saudara. Terutama tema-tema ini bagi saya selalu bergumul supaya tema ini menjadi perhatian kita, saudara-saudara, supaya tumbuh iman kita juga merelakan diri kita untuk selalu dibentuk oleh firman pengajaran. Pada malam hari ini tema kita adalah di kaki Yesus. Ya, apapun situasi pergumulan-pergumulan di dunia ini, kita harus mengambil tempat yang tepat, saudara-saudara. Semua manusia punya pergumulan, ya, orang semualah, apapun keadaannya, status sosialnya, kepandaiannya, apapun itu selalu dihadapkan dengan pergumulan. Tetapi seringkali kita tidak mengerti tempat mana yang harus kita ambil supaya pergumulan itu, masalah itu diselesaikan. Bahkan masalah-masalah itu justru mendatangkan kebaikan. Masalah itu justru membentuk kita sampai pergumulan apapun di dunia ini Tuhan kehendaki kita berubah, saudara-saudara. Makanya Tuhan usir manusia ke dunia. Di dunialah manusia berubah dengan segala pergumulannya, jerih, lelah, kesibukan apapun itu. Ada satu kehendak Tuhan, ketika manusia di dunia, dia akan bisa berubah sampai serupa segambar dengan Tuhan. Tentu tidak bisa dilewati dengan lewat pergumulan, lewat masalah, kesukaran. Karena itu caranya bagi Tuhan untuk membentuk kita, saudara-saudara sekalian. Tapi banyak orang tidak mengerti. Ada masalah justru tinggalkan Tuhan. Nah, hidupnya teruslah di dalam dosa, terus dalam kegelapan sampai pada akhirnya masuk kepada neraka. Dan semua kita, saudara, tengok di dunia ini, Alkitab membilang semua manusia di dunia mengeluh karena keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi puji Tuhan kita mendapat jalan yang baik, tempat yang terbaik, saudara-saudara, adalah di kaki Yesus. Ya, banyak pengalaman-pengalaman, dan pengalaman inilah kita pelajari supaya kita juga punya sikap. Ketika kita menghadapi kekhawatiran, masalah-masalah apapun, ambillah untuk berada di kaki Yesus. Di kaki Yesus, hal yang kita khawatirkan akan berubah menjadi pengharapan. Ya, di kaki Yesus hal-hal yang mungkin sudah kita banggakan, kita sombongkan, tapi kalau tidak kita letakkan di kaki Yesus justru membahayakan. Tapi segala sesuatu yang sudah kita banggakan, keberhasilan pun ketika kita letakkan di kaki Yesus, itu hal yang sangat menyenangkan. Sampai berkat-berkat itu, kemuliaan itu juga digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika ada masalah, gak mungkin aku bisa keluar dari masalah ini. Saudara berada di kaki Yesus, masalah itu justru bisa dilepaskan kita. Dengan masalah kita bisa bersyukur
Kita bisa memuliakan Tuhan sampai menjadi saksi kita atas masalah-masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya marilah kita pelajari tema ini, saudara-saudara sekalian, untuk berada di kaki Yesus. Mulai dari murid-murid, saudara-saudara perjanjian baru, gereja mula-mula juga semua letakkan di kaki Yesus, di kaki rasul-rasul. Dan sungguh-sungguh mereka mendapatkan berkat Tuhan yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kesempatan berada di kaki Yesus adalah kesempatan yang terbaik. Ya, kesempatan yang terbaik. Dan banyak orang nggak peduli ini, nggak mau datang di kaki Yesus. Saya mampu kok. Atau lebih baik pergi ke tempat yang lain, lebih pergi ke tempat-tempat yang lain, tidak berada di kaki Yesus. Tapi ketika kita berada di kaki Yesus adalah kesempatan untuk Tuhan berikan yang terbaik bagi kita, jawaban yang terbaik, saudara-saudara, solusi yang terbaik, ya, pandangan-pandangan yang terbaik, selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Ketika saudara kita bawa hidup kita datang di kaki Tuhan, ya. Ada beberapa ini 3 kali kesempatan berada di kaki Tuhan. Contoh yang kita pelajari hari ini, Maria bersama dengan saudara-saudara, 3 bersaudara ini, kita juga sangat luar biasa. Walau tidak dikendalikan orang tuanya, mereka bersaudara dekat dengan Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita. Iman kita jangan karena dipaksa-paksa, jangan karena disuruh-suruh, jangan karena keturunan, saudara-saudara. Tapi ada dari hati kita, kita rindu. Ya, inilah yang dialami Maria, saudara-saudara, bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka menghadapi banyak masalah. Ya, nggak jelas orang tuanya bagaimana, sehingga yang dicatat Alkitab, mereka di Betania, mereka bersaudara. Lazarus, Maria, dan Marta. Nggak tahu status nikah orang tuanya atau bagaimanapun, saudara-saudara. Tapi yang jelas apapun masalah mereka di masa lalunya, keluarganya, nikah orang tuanya tidak terlalu dicatat di Alkitab. Tapi mereka pribadi yang rindu sekali berada di kaki Tuhan. Ya, saya pun seringkali cari-cari kenapa, ada apa kok orang tuanya nggak di situ, ayahnya nggak di situ. Tapi mereka mulai rindu kepada Tuhan. Seorang pemuda yang rindu kepada Tuhan, ini penting sekali, dan hidup mereka dicatat di Alkitab. Ya, mereka dicatat di Alkitab. Mereka melihat mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Nggak banyak yang disediakan orang tuanya kepada mereka. Gak banyak harta dipersiapkan oleh orang tua kepada mereka. Tapi mereka percaya dengan datangnya Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan. Lebih dari apa yang disediakan orang tuanya, Tuhan bisa berikan, saudara-saudara. Inilah yang kita pelajari. Tapi intinya berada di kaki Tuhan. Semua kita, saudara-saudara, berada di kaki Tuhan. Di sanalah tempat yang terbaik bagi kita. Untuk menerima yang terbaik, menerima masa depan yang baik. Sampai hal-hal yang terbaik selalu Tuhan berikan, saudara-saudara. 3 kali kesempatan untuk berada di kaki Tuhan. Ya, mulai dari Yesus datang ke rumahnya, itu kesempatan sekali untuk berada di kaki Tuhan. Ya, kita baca malam hari ini, saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-10. Ya, kesempatan untuk Tuhan hadir di rumah mereka. Ini juga kesempatan yang seringkali kita abaikan ini. Mengundang Tuhan ada di rumah kita, terlalu sibuk kita anggap gak ada waktu untuk Tuhan datang ke rumahku. Ya, lebih baiklah aku sibuk sana, sibuk sini, lebih baiklah orang lain datang ke rumahku. Atau orang-orang kaya, atau orang hebat, karena dia bisa lakukan ini, lakukan itu. Tapi Marta, Maria bersama-sama dengan saudaranya, mereka rindu sekali kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di rumah mereka, saudara-saudara sekalian. Dan di Alkitab kita banyak orang berhasil mulai dari rumahnya mengundang Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Mulai dari rumah tangganya ada Tuhan di situ. Oh, sangat luar biasa itu, saudara-saudara. Di Alkitab kita sangat luar biasa. Markus itu seorang yang sangat luar biasa juga. Itu dimulai dari ayat ibunya mengundang persekutuan doa di rumahnya. Nggak nyangka kalau Markus nanti bisa jadi hamba Tuhan. Belum lagi yang lain-lain. Timotius, mulai neneknya, ya, selalu undang. Ada hadirat Tuhan, ada Tuhan, mengenal Tuhan. Itu generasi yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Nah, ini Marta dan Maria ini menerima Yesus di rumahnya, saudara-saudara sekalian. Saudara, kita temukan di Alkitab kita, ya,
Kita baca ini Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, saudara-saudara. Ya, Lukas 10 ayat 38. Demikian saya akan baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, banyak rumah yang paling hebat, lebih kaya, tapi Tuhan sangat senang. Tuhan tergerak untuk melihat rumah Marta dan dia masuk di rumahnya, saudara-saudara. 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41, tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini hal yang sangat baik, saudara-saudara. Ya, di kampung Betania ini rumah Marta dan Maria lah mendapat kesempatan kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya selalu juga cari apa keunggulan mereka ini. Tapi saudara-saudara, Tuhan tertarik dengan hubungan Marta Maria ini, apalagi dengan saudaranya Lazarus. Ada persaudaraan yang sangat bagus sekali. Ya, Lazarus tidak ada di situ, tapi satu saat mereka bertiga ini ada satu hubungan yang sangat bagus. Ada satu kerjasama yang bagus. Dan itulah membuat satu daya tarik untuk Tuhan hadir di dalamnya. Ya, bukan karena rumahnya paling hebat, bukan karena orang ini orang-orang kaya, bukan karena orang-orang pandai, pejabat dan sebagainya, enggak, saudara. Tapi dia hadir di rumah Marta dan Maria ini, saudara-saudara sekalian. Tapi kita perhatikan, sudah pun Tuhan hadir di tempat itu, ya, justru Maria mendapat kesempatan bukan hanya kunjungan Tuhan, tapi dia duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Kalau Marta begini, udahlah, sekali-sekalinya Tuhan datang, gak perlu akulah sibuk, siapkan ini, siapkan itu, sibuk. Gak ada kesempatan waktu untuk mendengar firman. Gak ada sempat untuk duduk di kaki Tuhan. Nah, ini sangat rugi, saudara-saudara. Padahal itu kesempatan yang sangat bagus sekali. Tuhan sudah datang ke kampung itu dan berada di rumahnya Marta dan Maria, saudara-saudara. Itu makanya seringkali kita bilang, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk dekat dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, apalagi untuk mendengarkan suaranya. Nah, bagi kita, saudara-saudara, ya, duduk di kaki Tuhan itu kesempatan beribadah, kesempatan menerima firman pengajaran. Ya, kita anggap biasa-biasa saja, nggak apa-apa lah, Yesus datang, udah perlu duduk. Yang penting aku supaya Tuhan lihat, oh Marta ini ya sibuk sana, sediakan minum, sediakan makan dan seterusnya. Tapi Maria ini, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita perhatikan hari ini, saudara-saudara. Saat Tuhan datang, saat kehadiran Tuhan, Tuhan ingin. Dan selalu begitu, setiap Tuhan pergi, kita baca Injil, kita baca firman, Tuhan selalu mengajar, beritakan Injil, mengajar dan memberitakan Injil. Tuhan tidak tertarik makanan yang disediakan kepada Tuhan oleh Marta, tapi Tuhan tertarik kepada Maria yang duduk mendengar firman. Ya, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan suaranya. Saya baca ini ayat yang ke-39. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Kita perhatikan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang nanti kehidupan yang sangat diubah oleh Tuhan. Mulai dari duduk mendengar. Ya, kita perlu kita koreksi juga. Banyak orang ke gereja bukan duduk untuk mendengar, menunjukkan ini loh saya buat, ini loh ini. Ini rugi, saudara-saudara. Tapi Maria duduk
dekat kaki Tuhan, dengarkan terus firman. Karena awal keberhasilan ini nanti saat kita duduk mendengar firman. Saya coba ulang-ulang ini, orang kalau nggak perhatian kepada firman, kapanpun nggak berhasil rohaninya. Nggak berhasil, saudara-saudara. Ya, makanya letak keberhasilan kita nanti, kita lihat ini ketika kita duduk dan dengar-dengaran kepada firman. Itu awalnya sampai Maria ini dilakukan banyak hal sekali, banyak hal dia lakukan. Mulai dari firman yang didengar. Ya, duduk saudara-saudara. Tetapi Marta nggak duduk. Dia hanya sibuk. Saya baca ini ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini berbeda sekali saudara-saudara ya. Kalau dia nggak duduk dengar kepada firman, dia akan ngatur Tuhan. Dia merasa hebat, kan banyak orang bergereja begitu. Merasa hebat, lihat aku saja. Ya, suruh dia membantu aku. Coba saudara-saudara, aku melayani seorang diri. Kalau kita nggak duduk dengar-dengaran kepada firman, satu saat kita anggap yang lain pun salah, Tuhan salah, saudara kita pun salah. Karena kerjaannya bukan awal dari firman. Ya, Marta lakukan itu bukan karena dia duduk dengan firman, karena merasa hebat, supaya Tuhan lihat, Marta kau memang hebat. Lalu mungkin Maria juga bilang, kau Marta memang hebat. Karena itu yang dicari. Kalau awal pelayanan kita, kekristenan kita tidak duduk terhadap firman, yang kita lakukan itu di luar firman. Ya, yang kita lakukan bukan disuruh Tuhan, tapi dari daging kita. Untuk mendapat pujian, untuk mendapat pengakuan. Makanya saudara-saudara mesti kita lihat, kesempatan duduk di kaki Tuhan inilah yang kita perhatikan. Sehingga satu saat kalau kita melakukan sesuatu bukan karena daging kita, bukan karena kehebatan kita, Maria nanti melakukan sesuatu tapi karena dorongan firman yang sudah didengar. Itu berbeda saudara-saudara. Dorongan firman. Semua kita lakukan kalau bukan dorongan firman, kegunaannya untuk mendapat pujian. Mendapat pujian. Kalau sudah kita lakukan dapat pujian, kita suruh, kita tegur, kita rendahkan, dan seterusnya. Ya, makanya saudara-saudara hari ini, malam ini, duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Inilah awal dari keberhasilan kita. Ya, sehingga besar atau kecil sesuatu yang kita perbuat adalah dasarnya karena firman. Karena Tuhan lakukan, karena Tuhan yang menyuruh. Semua kalau bukan karena firman, itu tadi. Apa saja yang kita lakukan? Mungkin merasa hebat, merendahkan orang, dan seterusnya. Kalau bukan karena firman, saudara-saudara. Jadi hal yang pertama, gunakanlah kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan, dengarkan firman saudara-saudara. Ya, kalau sudah kita mendengarkan firman, Tuhan membilang Maria memilih tempat yang terbaik dan bagian yang terbaik. Coba saya ulangi, saya baca 43. Jadi saudara, kalau kita duduk dengar firman, terutama di ibadah-ibadah kita, ini pernyataan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan menyatakan pernyataan ini sangat luar biasa. Pengakuan dari Tuhan. Ya, kata Tuhan begini. Ya, 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi ketika kita duduk mendengar firman, di kaki Tuhan mendengar itu, mendapat bagian ke depan, selalu kita lihat hal yang terbaik. Kesempatan yang terbaik, masa depan yang terbaik, terus yang terbaik, yang terbaik. Asal kita ambil tempat duduk di kaki Tuhan untuk mendengar firman. Perjanjian lama juga selalu begitu. Ayatnya bilang hati-hati kalau datang kepada Tuhan, ya dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban persembahan.
Saudara nggak dengar-dengaran, saudara kasih korban persembahan, banyak hal yang nggak beres. Ya, saya berikan karena kasihan. Ya, saya berikan karena aku lebih. Ya, aku berikan bukan lagi karena gerakan Tuhan. Ya, aku berikan karena sisa-sisa. Ya, tapi Tuhan ingin, saudara-saudara, awal pertama dari kekristenan kita, keberhasilan kita ke depan adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan untuk mendengar firman. Ini awalnya. Ya, apapun masalah Marta dan Maria selalu duduk di kaki Tuhan, itu kesempatan yang terbaik. Mendapat hal yang terbaik, saudara-saudara. Tapi Marta berbeda. Ayat membilang tadi Marta ini sibuk melayani, lalu dia dekati Tuhan, dia bilang, Tuhan, engkau nggak peduli. Coba ditegur Tuhan ya. Tuhan nggak peduli. Lihat aku aja capek. Saudara, aku duduk-duduk di situ. Kau nggak peduli Tuhan. Coba. Sudah kerja tapi nyalahkan Tuhan. Iya kan, sudah tengok ayat itu. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, coba, tidakkah engkau peduli? Ya, saudara, kalau gerak kita bukan karena firman, nanti Tuhan pun disalah-salahkan. Tuhan, aku sudah lakukan ini, kok enggak Tuhan lakukan ini? Orang lain kok enggak lakukan itu? Ya, Tuhan enggak angkat peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, kan hebat. Saya seorang diri, sibuk sana, Tuhan enggak peduli, saudaraku enggak peduli. Memang capek dia, tapi bukan karena firman. Bukan digerak-gerakan Tuhan, tapi gerakan dagingnya. Kalau kita nilai itu, dia maksud dia, kalau dia sebut, oh Maria hebat kali kau ya, aku dapat pujian. Kau memang Marta hebat kali, kau capek kau ya. Datang mungkin si Maria, oh iya memang si Marta itu luar biasa kerja dulu, dapat pujian. Tapi gak karena firman, maka dia bilang lagi, suruhlah dia membantu aku. Tuhan aja diatur. Banyak kekristenan kalau bukan karena firman, bukan karena duduk di kaki firman, lelah saudara-saudara, capek hidupnya, tapi karena dagingnya, ya, karena kedagingannya itu tadi, ya, kedagingannya. Makanya Tuhan jawab kepada dia. Tuhan bilang begini, ayat 41, ya, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Ini kalau Tuhan sampai 2 kali mengatakan begitu, kalau seorang bilang 2 kali disebut, itu sudah perhatian Tuhan sangat luar biasa. Itu Marta, Marta, engkau khawatir. Inilah karena gak ada firman. Kerja, ya, tapi khawatir. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita nggak duduk di kaki Tuhan, melakukan sesuatu bukan karena firman, bukan dasarnya duduk di kaki Tuhan, membuat banyak khawatir. Khawatir, saudara-saudara. Ya, banyak hal yang dikhawatirkan. Ya, bahkan juga banyak hal yang membuat dia menyusahkan diri. Ya, menyusahkan diri dengan banyak hal. Karena tadi geraknya bukan karena firman. Geraknya bukan karena di kaki Tuhan. Makanya kita perbaiki, saya pun selalu saya perhatikan, iya ya, kalau saya gerak kita karena bukan karena firman, ya, tapi karena ada motif lain, mau dapat pujian, mau dapat pengakuan, satu saat kita kan Tuhan bilang khawatir terus, menyusahkan diri terus, saudara-saudara sekalian. Makanya kesempatan pertama ini duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya, sehingga timbul iman. Kalau yang kita lakukan sudah dari iman, tidak khawatir kita. Kalau yang kita lakukan adalah karena iman yang timbul dari mendengar firman, nggak banyak kita susahkan diri kita. Coba sudah lakukan apa saja, bukan karena firman, bukan karena iman. Kita beri sesuatu, khawatir kita. Kita berikan lagi sesuatu, susah kita. Ya, Maria sudah walaupun memberi tapi khawatir. Ya, Maria sudah sibuk lakukan itu, tapi dia susah. Saya buat begini, kok aku aja, kok aku saja. Coba. Karena dasar yang diperbuat itu bukan iman, bukan dari firman.
Makanya selalu bilang, firman selalu katakan, iman itu timbul dari mendengar firman. Semua apapun yang kita lakukan itu adalah karena firman. Sehingga yang kita lakukan itu adalah iman. Coba Roma yang sudah kita baca. Kenapa Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan? Supaya timbul imannya. Ya, sehingga satu saat apapun yang dilakukan hasil dari iman. Kalau yang dihasilkan itu iman, tidak ada khawatir. Tidak ada khawatir. Berapapun dilakukan, apapun nanti dilakukan, sedikit pun tidak ada kekhawatiran. Sampai minyak narwastu ditumpahkan di kaki Tuhan, ya nggak susah. Minyak narwastu nanti sudah ditumpahkan di kaki, sedikit pun tidak khawatir. Aduh, gimana kalau aku kasih nanti ini? Gimana? Karena sudah timbul iman. Marta, saudara-saudara, nggak duduk di kaki Tuhan dan firman, baru kerja, entah siapkan kue atau teh manis atau apalah, zaman kita nggak tahu di zaman itu. Itu aja sudah dibilang nggak peduli kau Tuhan. Aku seorang diri, suruh dia. Ya, kerja tapi tidak karena iman, melayani bukan karena iman, melayani karena ada hal-hal yang ingin didapatkan. Coba Roma yang sudah sering kita baca. Dengar firman dulu. Kalau sudah dengar firman, semua nanti apa yang dilakukan itu adalah karena iman. Ya, ayat sering Roma pasal 10. Kita baca saudara-saudara ya. Ya. Supaya semua kita, kalau sudah kita lakukan semua karena iman, sedikit pun tidak ada kekhawatiran. Ya, demikian. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, makanya penting sekali dengar. Saya menjadi penyampaian firman ini, saudara, jangan anggap enak-enak aja khotbah itu. Enggak, saya berjuang, saudara-saudara. Ya, istri saya mau khotbah ini kaum wanita, udah berapa bulan kau persiapan khotbah? Khotbah sekali dia kaum wanita. Aduh, bulan 7 dia khotbah di kaum wanita. Udah banyak kali catatannya, saudara. Baru sekali. Coba kalau hamba Tuhan, ya, nggak gampang. Ya, saya harus persiapan kadang-kadang jam berapa, belum juga dapat temanya Tuhan ini di sana cari sini. Gak gampang loh saudara-saudara. Karena firman ini sampai mengandung iman. Saya harus sampaikan firman sampai firman itu jadi iman bagi kita. Kalau sudah firman jadi iman, apapun nanti yang saudara lakukan adalah karena dorongan iman. Kita bukan seperti Marta, nyalakan Tuhan, nyalakan saudara, merasa sudah hebat, dan terus kamu menyusahkan diri. Tapi kalau sudah dorongan iman, timbul dari pendengaran, sehingga yang kita lakukan itu adalah hasil dari iman. Nah, inilah saudara-saudara yang penting. Nanti Maria berhasil. Ya, setelah dia duduk di kaki Tuhan, dia berhasil, dia kerja, dia kumpulkan, sampai dia bisa mengumpulkan minyak yang sangat mahal. Ya, kalau Marta baru sibuk untuk, kita nggak tahu lagi bagaimana kesibukannya. Itu aja sudah menyalahkan Tuhan. Baru minuman atau apalah. Di zaman itu kita nggak tahu bagaimana tradisi orang itu. Ya, melayani itu pun belum siap, merasa masih tak setengah matang pun sudah datang dia. Yesus, nggak peduli kah engkau aku sendiri? Ya, coba. Belum apa masih baru dipersiapkan udah nyalahkan Tuhan, coba. Karena bukan duduk di kaki Tuhan, bukan timbul iman. Kalau kita kerja bukan karena iman, satu saat kita makin khawatir, makin susah kita, saudara-saudara. Kita lakukan sesuatu, kita beri sesuatu susah. Kita persembahkan sesuatu, aduh khawatir. Karena nggak duduk. Ya, makanya duduk di kaki Tuhan itu tempat yang terbaik sampai timbul iman. Kalau sudah timbul iman, saudara kerja dengan iman. Ya, orang benar itu hidup dari iman, kerja dengan iman. Semua kita lakukan dengan iman. Di luar iman dosa. Tapi kalau kita lakukan karena iman, anak-anak kita sekolah dengan iman. Ya, dengan iman. Semua. Kalau sudah dasarnya iman,
Pasti mampu kita, saudara, pasti mampu, terus mampu, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang mungkin tidak mungkin nggak sanggup kita. Kita nggak tahu. Maria ini segala sesuatu yang dikerjakan, Lazarus juga begitu, Marta juga begitu, saudara-saudara, nggak jelas bagaimana. Tapi yang jelas karena Maria ini duduk di kaki Tuhan, dengar-dengaran. Sehingga satu saat kalau sesuatu dilakukan karena iman, hasilnya sangat luar biasa. Jadi kesempatan pertama duduk di kaki Tuhan adalah mendengarkan firman. Sampai timbul imanmu. Dipertanyakan, saudara, kalau dengarkan firman gak timbul iman saudara. Aduh, rugi kali saudara, saya pun rugi. Dengar firman, saudara ngantuk. Dengar firman, saudara menghayal. Dengar firman, saudara sibuk yang lain. Rugi. Kalau nggak timbul iman kita, nanti kita kerja, lakukan sesuatu, pasti khawatir, susah. Khawatir menyusahkan diri, khawatir susah. Beribadah tapi khawatir. Beribadah tapi susah. Karena nggak dari firman. Nggak ada imannya, saudara-saudara. Ya. Makanya coba kita. Ayat membilang perhatikan caramu mendengar. Udah sering itu ya, Lukas berapa itu? Perhatikan caramu mendengar. Karena mendengar itu sangat menentukan. Kalau bagus kita mendengar, hasilnya pun bagus. Ya, penghalang yang paling besar di Alkitab adalah mendengarkan firman. Dari 4 perumpamaan itu, dari mendengar firman ya, 1 yang berhasil. 3 gagal, saudara-saudara. Ya, coba dibantu. Lukas berapa ini? Makanya perhatikan cara mendengar. Dan iblis gak suka kita mendengar. Kalau kita mendengar firman, dia tahu setiap orang mendengar firman pasti berhasil. Pasti berhasil. Setiap orang duduk dengar firman pasti berhasil. Makanya iblis terus halang-halangan itu, saudara-saudara. Coba Lukas 8 ya. Cara mendengar. Makanya saudara, ya fokus kita kalau mendengar. Gagal kita mendengar, gagal saudara-saudara. Iya. 18 ya, saya baca begini. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Cara mendengar. Karena siapa yang mempunyai ini punya pendengaran yang bagus. Ya. Karena siapa yang mempunyai ini punya pendengaran yang bagus, kepadanya akan diberi. Ya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, nggak punya pendengaran yang bagus, itu artinya karena judulnya tadi cara mendengar. Ya, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Perhatian kita terhadap mendengar. Ya, itu perhatian kita saudara-saudara. Makanya dari 4 perumpamaan penaburan firman hanya 1 yang berhasil. 1 di jalan, nabur di jalan. Iblis langsung ambil. Ya, burung-burung langsung makan, iblis langsung ambil. Ya, baru berapa menit taburkan firman, iblis langsung ambil sampai tidak ada imannya. Boleh dia dengar firman, wow, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Tapi begitu pulang dari gereja, nggak ada sedikit pun membekas. Langsung diambil iblis firman itu. Ya. Lalu ditaburkan di batu-batu. Oh, puji Tuhan, semangat. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Tapi begitu ada pencobaan, dikit aja pencobaan, firman itu tidak berakar. Gagal juga. Disemak duri. Ya. Tadi juga puji Tuhan, haleluya, hebat firman. Tapi sedikit aja kekurangan. Sedikit aja ekonomi kurang, terhimpit oleh kebutuhan lain. Dari 4 itu hanya 1 yang berhasil. Tanah yang baik. Gimana tanah yang baik? Untuk menyediakan tanah yang baik, ya harus dibersihkan batu-batu, akar-akar, ya segala sesuatu jahat-jahat, kotor, singkirkan semua. Ya, sebelum ditawar siapkan tanah hati yang baik. Saudara-saudara, inilah yang berhasil. Berhasil sekian puluh ini, perhatikan cara kita mendengar. Dan terbukti
Maria berhasil duduk di kaki Tuhan untuk mendengar firman. Setelah itu yang kedua, saudara-saudara, setelah dia dari hasil mendengar firman, dia bisa bekerja. Orang kalau sudah timbul imannya, kalau dia berhasil, yang diingat satu Tuhan. Ya, kalau bukan karena iman, dia berhasil bukan ingat Tuhan. Oh, perkaya lagi, perkaya diri, lakukan ini, sombong sana, cerita sana. Karena gak hasil firman. Tapi Maria lihat, begitu aku duduk di kaki Tuhan, mulai diberkati Tuhan pekerjaanku. Dikasih Tuhan pekerjaan. Dikasih Tuhan cara rezeki. Dikasih Tuhan sehingga dia bisa mengumpulkan minyak narwastu. Coba saudara bayangkan ini. Dari hasil apa? Dari hasil firman. Kalau hasil sesuatu itu didapatkan dari iman, pasti kembalinya bagi kemuliaan Tuhan. Makanya kita tengok lagi Yohanes pasal 12. Nah, Yesus kembali lagi ke kampung Betania ini, saudara-saudara sekalian. Pasal 12. Sampai kita bisa lihat, jadi firman Tuhan itu sangat telaten, sangat jelas, sangat jelas. Kalau orang berhasil karena dengar firman karena iman, pasti perginya untuk kemuliaan Tuhan. Digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dia berhasil bukan karena firman, bukan karena dasar iman, tempatnya ke tempat yang lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan, kebanggaan, kesombongan, rasa hebat. Coba kita lihat ini, saudara-saudara. Ya, pasal 12 dari Yohanes. Saya baca begini ya. Ini keterangan kedua sih bilang ya, keterangan kedua. Keterangan pertama tadi duduk di kaki Tuhan, keterangan kedua dia punya minyak narwastu. Coba saya baca ya. 6 hari Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diajarkan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini hebat kali ini saudara-saudara ya, perhatikan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal saudara-saudara. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Coba. Kalau hasilnya tadi dari duduk mendengar firman, dia kerja karena iman, pasti berhasil. Pasti berhasil. Lazarus dan Marta nggak kita tengok hasilnya. Lazarus malah mati. Ya, Marta nggak jelas. Sedikit pun nggak jelas penghasilannya. Ya, tadi baru sibuk aja udah langsung negor Tuhan. Nggak jelas. Coba kita seringkali nggak jelas penghasilan kita, nggak jelas kita umur hidup kita ini mau apa ini. Bertahun-tahun kita nggak jelas ada karya kita, ada sesuatu yang kita perbuat. Coba saudara-saudara. Kalau nggak duduk di kaki Tuhan begitu. Lazarus, apa pun udah kita lihat Lazarus mati, saudara-saudara. Udah dikabari pun guru yang edukasi Lazarus sakit, Tuhan bilang biarkanlah. Sengaja Tuhan lagi beberapa hari lagi di situ. Kenapa tidak duduk di kaki Tuhan? Walau dikasih Tuhan mengasihi, jangan kita orang berdosa dikasih. Ya, Marta juga kita lihat lagi mana ceritanya Marta. Ya. Makanya kalau kita nggak duduk di kaki Tuhan, nggak jelas penghasilan kita, hidup kita juga nggak jelas, abu-abu semua. Bertahun-tahun kita hidup ini, saudara-saudara. Nggak ada satu pun dicatat Tuhan dari kehidupan kita. Ya. Lalu kita lihat ini, Maria ini. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kalau hasil pekerjaan kita hasil iman, saudara-saudara. Kalau hasil kita berhasil karena firman, karena iman, gak rugi kita berbuat untuk Tuhan. Gak rugi untuk kita coba dicurahkan minyak yang mahal gitu. Makanya ditanya Judas Iskariot, minyak semahal begitu kalau dijual untuk orang miskin. Oh, berapa banyak orang miskin bisa kenyang. Ya.
Tapi dia nggak hitung-hitungan. Maria nggak hitung-hitungan karena dia dapatkan itu dari hasil mendengar firman. Karena iman, dia bisa kumpulkan minyak sebanyak begitu. Dia coba korbankan, dia coba berikan untuk pekerjaan Tuhan. Walau banyak orang keberatan. Ya. Tapi Tuhan tanggap selalu. Karena Tuhan tahu. Makanya saudara, ketika kita dari duduk mendengar firman, Tuhan berkati kita, perginya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Dan nanti pasti kita tengok itu setiap perjalanan kita lah dulu. Tapi kita bisa tengok perjalanan orang untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita tengok, perjalanan orang. Berkati Tuhan loh saudara-saudara. Dari nol, dari gagal, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk sombong, untuk diceritakan kemana-mana. Oh hebat, hebat, hebat. Berakhir saudara-saudara. Ya. Tapi coba Maria ini, begitu ditumpahkan minyak yang sangat besar itu. Judas Iskariot karena ditegur oleh Tuhan. Masa kau keberatan? Dia kan sedang mempersiapkan penguburanku. Judas Iskariot dari detik itu, dia mencari kesempatan untuk menyerahkan Tuhan. Coba. Hebat kali loh saudara-saudara. Ya. Coba saya baca lagi ini. Ya. Jadi dia tumpahkan minyak itu saudara-saudara. Saya baca ayat yang keempat. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari muridnya yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kita nggak jelas Judas Iskariot ini berbuat apa untuk Tuhan. Ya, orang berkorban dia keberatan. Coba. Kalau kita nggak dari firman, duduk dekat firman, inilah Judas Iskariot. Ya. Lalu ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan seorang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Kan baik kalinya perkataan Tuhan, biarkanlah penguburanku. Lalu ayat 8, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Lanjut lagi kita ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari orang mati. Perhatikan 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ya, di ayat yang lain mungkin di Matius itu nanti ya. Di Matius langsung itu saudara-saudara. Langsung mulai dari situ pasal 26 kita tengok dari Injil Matius. Nggak lama kemudian pasal 20 langsung Judas Iskariot yang menawarkan. Begitu Tuhan tegur dia tadi. Kenapa kau apa itu kan untuk penguburanku. Pasal yang ke-26 saudara-saudara. Ya. Langsung Judas Iskariot yang menawarkan, berapa kalian mau bayar ya supaya aku menyerahkan Tuhan. Ayat yang 14. Setelah tadi ayat ayat 6 tadi mencurahkan minyak, lalu ayat yang ke-14. Ya, saya baca begini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Karena Tuhan tegur tadi itu ya, biarkanlah itu kan untuk penguburanku, persiapan penguburanku. Langsung dia tersinggung. Ya, langsung dia tersinggung hari itu juga. Ya, lalu 15 ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai dari saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Coba hebat kali loh saudara-saudara. Ya. Langsung saudara-saudara. Maria yang berkorban, Judas Iskariot yang keberatan. Coba. Ya. Ayat membilang bukan karena dia perhatikan orang miskin, karena dia nggak jujur. Sering mengambil uang kas yang di tangannya. Ya.
Maksudnya dikasih si Maria lah ini kas kita untuk ini. Lalu dipergunakan, udah nggak jujur dia, saudara-saudara. Tapi bagi Maria, setelah dia duduk dengar firman, percaya, sehingga dia kerja dengan iman sampai berhasil. Ketika dia berhasil, gak rugi rasanya, gak berat rasanya untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Gak berat. Makanya kita tengok diri kita, kalau ini saya diberkati karena Tuhan, gak hitung-hitung saya untuk pekerjaan Tuhan. Gak hitung-hitungan saya untuk pekerjaan, namanya pekerjaan Tuhan. Gak hitung-hitungan. Walau orang lain keberatan, walau orang lain ngomong apapun. Tapi saudara perhatikan, kalau kita berhasil ini karena iman, ya, karena dia tadi memberikan minyak narwastu, apa yang paling berharga darinya? Minyak narwastu bagi seorang gadis itu tabungannya, menurut tradisi mereka, tabungannya untuk hari pernikahannya. Jadi seorang gadis waktu itu sedia penghasilan, tabung di, mungkin tahankan sampai kurang makan, tahankan nggak punya beli apa-apa, yang penting punya minyak narwastu untuk persiapan pernikahannya. Coba. Itu aja dikorbankan paling mahal dari dirinya. Karena dia tahu penghasilannya tadi adalah karena dengarkan firman, karena iman. Lalu ayat bilang lagi, bukan hanya minyak narwastu, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dua hal ini, saudara-saudara. Memberi yang paling berharga dalam hidupnya. Memberikan paling yang dibanggakan dalam hidupnya. Coba. Diberikan, saudara-saudara. Diletakkan di kaki Yesus. Apa tindakan Tuhan? Saya membaca ini yang seringkali Tuhan, saya yang seringkali kurang berbuat sama Tuhan. Ya, kalau pertama dia duduk tadi, Tuhan katakan Maria mendapat bagian yang terbaik. Betul, berkat yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, penghasilan yang terbaik. Mendapat bagian yang terbaik, betul digenapi. Sampai punya minyak narwastu yang mahal. Sekarang, begitu dia mencurahkan minyak narwastu itu lalu dilap dengan rambutnya. Apa perkataan Tuhan? Kemanapun Injil diberitakan, perbuatan Maria ini tidak dilupakan. Selalu diingat, selalu diingat. Kapan kita diingat Tuhan? Coba. Hal apa yang Tuhan kita lakukan diingat Tuhan? Sampai selama-lamanya diingat Tuhan. Tidak jarang ayat ini yang berkata begitu hebat, saudara-saudara. Ya, Matius tadi kita baca itu. Matius 26. Sesuatu yang kita korbankan, yang kita berikan adalah karena firman. Kita berhasil karena firman. Gak hitung-hitungan kita untuk Tuhan. Tuhan juga gak pernah lupakan apa yang kita berbuat. Coba ayat pasal 26 ayat 13 dari Injil Matius. Ya. Demikian saya baca ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Aduh, sampai hari ini masih ada Injil. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sadarkah kita kalau yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, diingat Tuhan, terus diingat Tuhan dan tidak dilupakan Tuhan. Kita kadang-kadang kalau untuk di luar pekerjaan Tuhan berapapun bisa kita beri. Untuk kesenangan kita, untuk orang lain, supaya kita dikenal orang. Kasih sana, kasih sana. Mungkin diingat orang. Tapi berapalah diingat orang, kadang-kadang gak diingat orang. Apa yang kita berbuat. Tapi sesuatu yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan gerakan firman. Karena gak ada yang mendorong Maria. Langsung Maria datang sendiri. Begitu dia lihat orang lain kasih makan, orang lain kasih, karena dijamu dia di situ. Maria langsung ambil buli-buli emas tadi, ditumpahkan di kaki Yesus, dilap dengan rambutnya. Aduh, Tuhan juga bilang perbuatan iman sangat luar biasa. Sudah Iskariot keberatan. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Kalau kita sadar apa yang kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah dilupakan Tuhan. Gak hitung-hitungan kita untuk pekerjaan Tuhan. Gak hitung-hitungan kita. Karena Tuhan juga gak hitung-hitungan memberkati kita. Ya. Selalu diingat Tuhan. Tidak pernah dilupakan Tuhan setiap pengorbanan kita untuk Tuhan. Gak pernah dilupakan Tuhan. Sampai kemana Injil? Selama masih ada Injil, berarti selama dunia ini masih ada firman. Diingat, diingat, diingat. Dagingnya mungkin bilang, aduh, kalau saya sudah tumpahkan di kaki Yesus, mau menikah aku nanti terhina tuh. Nggak ada lagi minyak. Sangat percaya saya, lebih dari itu diganti Tuhan. Lebih dari itu disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang gak dilupakan. Diingat, diingat, diingat. Pemberian kita diingat Tuhan loh saudara-saudara. Coba diingat Tuhan pemberian kita. Saudara yang tahu, saya yang tahu apa yang saya perbuat untuk Tuhan. Diingat Tuhan. Gak dilupakan Tuhan. Kalau kita berbuat sama manusia, oh kadang-kadang kecewa kita. Gak diingat pun, sekali kita berdosa, salah kita yang diingat-ingat. Tapi Tuhan bilang diingat, tidak dilupakan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, ini tempat saudara-saudara. Kalau kita berhasil, keberhasilan kita juga di kaki Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau bukan hasil dari iman, bukan hasil duduk mendengar firman, jangankan di kaki Tuhan lah saudara-saudara. Kasih sisa-sisa aja untuk Tuhan. Nah, kalau masih ada sisa, kasih sama Tuhan. Kalau enggak usah. Ya, kalau masih ada nilainya mahal, gak usah kasih sama Tuhan. Nilai-nilai mana yang rendah? Coba saudara-saudara, berhasil kita di kaki Tuhan. Ketika kita berhasil, letaknya di kaki Tuhan. Supaya apa? Diingat Tuhan kita. Gak dilupakan Tuhan kita. Sampai masa depan kita juga selalu diingat Tuhan, saudara-saudara. Ini yang kedua. Tidak pernah dilupakan Tuhan setiap pengorbanan kita. Ya. Mungkin tidak diingat orang, tapi Tuhan selalu ingat, selalu ingat. Kalau kita tahu firman ini, kita belajar saudara-saudara. Semakin banyak yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, semakin banyak hal yang selalu kita lakukan kepada Tuhan. Karena Marta menyadari bukan karena kehebatannya, karena Tuhan yang hebat dalam hidupnya. Tuhan yang lakukan dalam hidupnya. Ini kesempatan kedua. Kesempatan pertama duduk mendengar firman di kaki Tuhan. Kesempatan yang kedua, kalau berhasil, letakkan di kaki Tuhan. Jangan kalau berhasil, selalu kita berhasil. Kan pasti berhasil. Ya. Asal kita berhasil, makanya dengar ini. Kita dengar, saya mulai dengar. Semua kita, anak-anak kita. Ambil niatmu, Tuhan. Aku dengar-dengaran kepada firman, berkati, pasti kau berkati. Niat hatiku, kalau aku berhasil, ku letakkan di kakimu. Ku letakkan di kaki Tuhan. Bukan hancur masa depanku. Diingat Tuhan, saat aku penting. Coba kalau kita diingat Tuhan, sekali kita kekurangan. Aduh ingat, aduh ini kekurangan ini. Tuhan kasih dari mana-mana. Saya seringkali kalau bersaksi kepada saudara, diingat Tuhan, saya sangat butuh. Iya, butuh anakku ini. Diingat loh saudara-saudara. Gak dilupakan. Kenapa? Karena kita sudah letakkan di kaki Tuhan. Coba kalau manusia, kita bantu dia sekian-sekian tahun, mungkin kita susah kita, ditinggalkan. Tinggalkan saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, dimanapun berita Injil, selalu dia diingat, selalu diingat. Belajar kita saudara-saudara. Kesempatan ketiga, ya. Ini saat dia mengasihi saudara-saudaranya. Ya, saat kita juga mengasihi saudara kita. Gak ada kebencian, apapun kekurangan Lazarus, kekurangan Marta, Maria tetap mengasihi. Ya, ini juga bagi kita, saudara-saudara. Ketika saudaranya ini sakit, sampaikan kepada Yesus. Yesus, yang kau kasihi sakit. Ya. Sudah begitu ada lagi pernyataan.
Tuhan sudah tahu juga begitu, ditahankan nggak lagi segera. Beberapa hari lagi. Sudah busuk. Baru Tuhan hadir, saudara-saudara. Coba. Sedikit tidak ada rasa kecewa. Kita sama Tuhan kadang-kadang sedikit aja nggak dijawab Tuhan. Sudah aku kasih Tuhan begini, sudah begini, sudah kok enggak saat aku butuh kok enggak Tuhan tolong. Kita seringkali bilang begitu. Tapi Maria ini, ketika ada hal yang membuat hatinya sedih, membuat hatinya rasa nggak pas menurut dagingnya, nggak cocok menurut dagingnya, nggak seperti yang diharapkan, dia datang di kaki Tuhan. Nah ini kita seringkali gagal. Sesuatu nggak sesuai dengan hati kita, oh salah Tuhan, Tuhan apa begini? Begini selalu salah Tuhan. Kehebatan Maria itu, begitu Tuhan bilang, di mana dia dikuburkan? Di sana, udah bau busuk Tuhan. Sekiranya kau datang, Tuhan gak mati saudaraku ini. Jiwa mengasihi saudara-saudaranya. Ada kasih yang besar terhadap saudaranya. Ya, dan dia bergumul. Kita kalau susah saudara kita, senang kita. Itulah kalau kita gak tahu firman. Tapi kalau kita duduk dekat firman, sudah dari firman, bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, bisa bergumul untuk saudara kita yang sudah gak ada harapan apapun. Itulah hebatnya kalau sudah duduk dekat firman. Coba kalau gak duduk kita dekat firman, susah saudara kita tertawa-tertawa, itulah kau, mampuslah kau, matilah kau. Tapi kalau sudah kita duduk di kaki Tuhan, dengar firman, saat saudaranya ini sakit, ya coba kita balik saudara-saudara. Yohanes 11. Ada belas kasihan. Ya, ada belas kasihan. Ini yang penting kita perhatikan, inilah saudara-saudara, karena sudah duduk di kaki Tuhan ya. Demikian kita baca pasal yang 11. Ya, ayat 13 saya baca. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ya, dia masih sempat, saudara-saudara sekalian, tinggal beberapa hari lagi di situ. Ya, tapi sampai sudah nggak datang Tuhan, sudah 4 hari berbaring dalam kubur, lalu datanglah Tuhan, saudara-saudara. Wah, kalau kita sudah begitu, pasti kita lampiaskan kekesalan kita. Ngapain bagi Tuhan datang? Udah mati, udah 4 hari busuk. Pasti kita ngamuk-ngamuk. Seperti orang-orang yang lain ini, saudara-saudara. Tapi Maria tersungkur dia di kaki Tuhan. Itu gambar yang ketiga. Tersungkur dia. Ada hal yang gak seperti kita harapkan. Tersungkur kita di kaki Tuhan. Ya, saya belajar hal ini. Ada hal seperti gak cocok. Seperti Tuhan gak sedia. Seperti Tuhan gak peduli. Seperti Tuhan gak lakukan apa-apa lagi bagi kita. Saya tengok ayat ini saudara-saudara sekalian. Ayat 32. Atau ya 30 saja singkatnya ya. Demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, ya, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini lagi kesempatan ketiga di kaki Tuhan untuk tersungkur. Tadi di kaki Tuhan dengar firman. Yang kedua ketika berhasil minyak nawas itu di kaki Tuhan. Yang ketiga sekarang ada masalah yang begitu berat. Kalau dibiarkan satu saat dia akan terpisah sampai kecewa dengan Tuhan. Tapi apa gunanya kalau saya kecewa? Lebih baik aku tersungkur. Ini makanya ya, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan tengok tersungkur. Ketika dia tersungkur sampai Tuhan ikut menangis loh saudara-saudara. Apa arti tersungkur? Menyembah Tuhan. Sedikit pun tidak menyalahkan Tuhan, sedikit pun tidak kecewa kepada Tuhan.
Tapi dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Ayat ini saya baca lagi ya, terusnya ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Coba. Apa sih kita menyembah Tuhan? Saudara menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan itu Tuhan juga ikut menangis. Saya kalau nggak menangis keluar air mata saya. Aduh, gimana saya kalau menyembah Tuhan? Kering. Tapi karena Tuhan lihat air mata Maria menangis dan tersungkur. Aduh, dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengasihi Lazarus. Yesus juga ikut menangis. Kita sekarang banyak menyembah haleluya, air mata nggak ada, kering tempatnya, nggak beres. Ya, saya seringkali kalau sudah berdoa rasanya kering. Tuhan, jangan-jangan aku ada apa ini dalam hidupku. Ya, dia datang saudara-saudara. Ulangi 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi datang bersama dia, maka masikulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, saat kita menyembah Tuhanlah Tuhan menangis. Tuhan terharu saat kita menyembah Tuhan. Lalu dibilang lagi, di manakah dia kau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Bukan karena Lazarus yang mati itu loh Yesus menangis. Dilihat sikap penyembahan seorang yang mengasihi saudaranya, seorang yang percaya kepada kuasa Tuhan, yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia curahkan itu lewat penyembahan. Saudara, penyembahan kita hari-hari ini kalau nggak beres di hadapan Tuhan, lalu kita rugi. Apalagi kalau kita kecewa terhadap Tuhan, kayak nggak seperti yang kita minta, kita yang rugi. Hal-hal yang seperti nggak cocok dari diri kita. Daging kita ini harus kita robek. Kita menyembah Tuhan. Maria ini sudah merobek kedagingannya. Sedikit pun dia gak nyalahkan Tuhan. Sedikit pun dia kecewa di hadapan Tuhan. Makanya penyembahan inilah untuk merobek kedagingan kita. Supaya lebih baik kita menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan juga ikut menangis. Tuhan juga ikut tergerak. Tuhan juga ikut berbelas kasihan. Ya. Lalu ayat 38 kita lanjutkan lagi. Maka masih pula lah hati Yesus. Ini karena penyembahan loh saudara-saudara. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara, penyembahan kita hari-hari ini apa saudara-saudara? Kadang diizinkan Tuhan hal yang gak sesuai dengan hati kita. Tuhan tengok reaksi kita. Menyembah Tuhan atau menyangkal Tuhan. Menyembah Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Karena ini menentukan kehidupan nanti diubah, yang mati jadi bangkit. Yang sudah busuk jadi dipermuliakan, jadi hidup kembali. Tergantung penyembahan kita. Penyembahan kita itu memperjuangkan nasib orang lain. Memperjuangkan hidup kita itu menyembah. Jadi Maria ini tersungkur memperjuangkan saudaranya yang sakit. Saudaranya yang sudah busuk, saudaranya yang sudah bau, dia menyembah Tuhan. Sangat dia percaya kalau dia dulu di kaki Tuhan bisa diberkati. Sekarang dia tersungkur untuk mendoakan, untuk berdoa mohon pertolongan Tuhan. Penyembahan itu saudara-saudara, dikit lagi ini. Kenapa kita rindu menyembah? Kalau saudara nggak rindu menyembah, apalagi kalau dipaksa-paksa, saudara nggak dapat hal yang besar ini. Ya, disuruh-suruh menyembah, ayo menyembah ngantuk. Ayo menyembah ngantuk. Karena saudara nggak melihat kuasa penyembahan. Kalau kita lihat kuasa penyembahan itu, saat kita menyembah Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, pertama Yesus ikut merasakan apa yang pedih di hati kita. Itu menyembah. Yesus berdoa bersama-sama dengan muridnya sampai berkali-kali. Yang lain ngantuk tidur karena nggak merasakan apa yang ada di hati. Tapi Yesus menyembah sama seperti Maria, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan Yesus ikut merasakan apa yang ada di hati Maria, dia menangis. Nggak ada yang suruh loh saudara-saudara. Coba saudara menyembah berlutut, Tuhan, kita keluar air mata. Engkau melihat ini Tuhan, Engkau melihat saya nggak kecewa.
Engkau sanggup Tuhan, apapun bagi orang lain sudah mati busuk, bagiku ada harapan ketika ada di kaki Tuhan. Penyembahan kita membuat Yesus ikut merasakan apa yang ada di hati kita. Makanya rajin menyembah. Dan yang kedua, penyembahan itu mengundang kuasa yang cukup besar, kuasa yang hebat untuk bisa mengubah yang sudah mati jadi bangkit. Nanti kalau kita diubah manusia daging, manusia rohani, penyembahan. Kuasa penyembahan itulah kuasa untuk bisa mengubah yang sudah bau busuk, yang sudah mati sampai bisa hidup. Makanya yang terakhir adalah penyembahan. Justru kita hari-hari ini banyak susah, banyak hal-hal yang gak seperti yang kita inginkan. Gereja Tuhan nanti dihadapkan kepada banyak masalah, banyak kesukaran-kesukaran. Saudara nyalahkan Tuhan, saudara rugi. Tapi kalau saat itu kita berlutut dengan air mata kita, pertama Tuhan ikut menangis. Lah kalau Tuhan ikut menangis, saudara-saudara, hatinya hancur juga. Masih ikut itu, hatinya hancur melihat saat kita menyembah Tuhan. Ya. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Dia ikut menangis sampai terakhir. Di mana kalian baringkan dia. Yesus berangkat. Dan Tuhan bilang Lazarus bangkit. Dari mana itu? Dari duduk di kaki Tuhan tersungkur. Lazarus tidak ngambil apa-apa di situ. Tapi saudaranya yang duduk di kaki Tuhan. Saudaranya yang meletakkan segalanya di kaki Tuhan. Sekarang ketika saudaranya sudah mati, dia juga tersungkur. Saudaranya yang sudah busuk 4 hari sudah dikubur, Tuhan bangkitkan. Bagi kita hari-hari ini, penyembahan kitalah membuat kita saudara satu saat diubah oleh Tuhan. Jangan ringankan penyembahan. Saudara, tahu saya ikut aku Kristen udahlah cukup, saudara rugi. Justru penyembahan kitalah untuk mengubahkan semua keadaan-keadaan apapun untuk menjadi indah pada waktunya. Ya. Duduk di kaki Tuhan, tersungkur, kita akan melihat kuasa yang paling hebat. Jadi hari ini saudara-saudara, 3 kali kesempatan ini, duduk di kaki Tuhan mendengar firman, itu awal dari keberhasilan. Ketika berhasil, serahkan semua di kaki Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan diingat oleh Tuhan, seberapapun yang kita perbuat. Ada masalah, rasanya kecewa kita. Gak sesuai hati kita. Gak seperti yang kita bayangkan. Gak seperti keinginan kita. Tersungkur. Tuhan akan ubahkan. Hati Tuhan ikut pedih, ikut menangis melihat ketika kita menyembah Tuhan dengan tangisan kita. Ada kuasa untuk membangkitkan. Ada kuasa untuk mengubahkan. Saudara, kalau sempat kita menangis untuk saudara kita, saya banyak kali pengalaman. Ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini masalahku. Kuasa Tuhan nyata. Dari mana itu? Kembali dari firman tadi. Firman yang sudah ada itu. Dia bisa menyembah karena sudah dengar firman. Kalau nggak firman pasti bersungut. Tapi sudah duduk di kaki Tuhan. Firman yang didengar itu membuat dia kuat. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan naikkan pujian kita dari Psalm. Kita persiapkan diri kita. 3 hal ini kesempatan bagi kita untuk berada di kaki Tuhan. Di kakimu kita naikkan pujian kita ini. Tempat terindah 137 nyanyian Psalm. 137 nyanyian Psalm. Bangkit berdiri. Langsung ayat 2. Langsung ayat 2. Di kakimu duduk menantikanmu. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga. Jiwaku lapar dahaga.
kebenaran. Ku tahu ini bagian terbaik. Ku tahu ini bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya, ku mohon jangan kiranya angkat tanganmu, katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih. Amin Tuhan. Betapa berkuasa firman-Mu, oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Oh Tuhan, tiada seindah itu. Jiwaku rasa damai, jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu. Ya tiga, haleluya. Di kaki-Mu, amin. Mohon belas kasihan. Banyak hal yang tidak sesuai hati kami, banyak hal tidak seperti yang kami inginkan. Kami tersungkur, kami menyembah. Kau baik selalu. Terima jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa. Ku percaya sangat berkuasa untuk menolong. Ulurkan tanganmu, percaya betapa besar. Engkau tahu setiap masalah kami, Engkau tahu setiap kesulitan kami. Di kaki Tuhanlah semua akan menjadi baik. Di kaki Tuhanlah semua terselesaikan Tuhan. Berkuasa Maku. Haleluya. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan kami yang hebat, Yesus yang hebat. Haleluya, haleluya. Selalu ada kesempatan berada di kaki Tuhan. Pergumulan masalah apapun itu di kaki Tuhan selesai semua. Di kaki Tuhan semua menjadi baik. Di kaki Tuhan semua menjadi indah. Bahkan di kaki Tuhan yang membusuk menjadi baik, yang mati jadi bangkit. Di kaki-Mu selalu kami tahu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu malam hari ini selalu ada kesempatan di kaki Tuhan. Kami tidak sia-siakan kesempatan di kaki Tuhan. Tempat yang paling berharga, tempat yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kami berada di kaki Tuhan, apapun pergumulan kami. Tidak tempat yang lain menyelesaikan, di kaki Tuhanlah menyelesaikan bagi kami. Kami bersyukur terlebih kami di hari-hari terakhir ini. Engkau yang Tuhan yang mampu melepaskan kami. Terlebih saat kami tersungkur di bawah kaki Tuhan, sanggup Engkau mengubahkan Tuhan Yesus. Tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ada kemampuan untuk hidup sesuai firman-Mu. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus, kita dilayani, kita naikkan ayat yang ke-4 ya. Kita terima dengan percaya. Di kaki-Mu ku persembahkan hidupku. Ku bacakan genap hati, ku bacakan hatiku bagimu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagimu. Sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih. Terima kasih. Betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa bila wakati. Sekali lagi, betapa besar kasih-Mu. Betapa berkuasa firman-Mu, betapa berkuasa firman. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau sediakan semua. Ajar kami untuk selalu berada di kaki Tuhan, dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Kami juga berada di kaki Tuhan, menyerahkan apa yang paling berharga, yang bangga dalam hidup kami. Kami letakkan di kaki Tuhan sampai kami tersungkur
menghadapi hal-hal yang mustahil, sampai Engkau ubahkan ya Tuhan Yesus. Ubah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh dari darah-Mu, menyembuhkan kami, memulihkan, menghidupkan kami. Dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam diri kami. Kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Saudara, angkat tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus bukan hanya menyembuhkan kita, tapi darah Kristus ini mampu mengubahkan, memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita. Darah Kristus ini berikan kekuatan baru bagi kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mulia Engkau Tuhan, agung Engkau Bapa. Kasih-Mu tidak berubah bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Rencana-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Saat kami duduk di kaki-Mu adalah mendapat terbaik dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur kami kepadamu. Bersyukur buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu malam hari ini ya Tuhan sudah jelas bagi kami. Mulai dari kami duduk di kaki Tuhan sampai kami punya iman. Kami bekerja dasar iman sampai segalanya sesuatu dasar imanlah bisa kami kuat. Sampai bisa lepas dari segala kemustahilan. Karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu terus mengalir bagi kami. Terlebih berkat-berkat jasmani rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah anugerah-Mu bagi kami. Segala sakit penyakit kami Kau sudah berikan kesembuhan bagi kami. Kami klaim kami sudah sembuh. Karena Engkau berkuasa menyembuhkan kami. Kebutuhan kami tepat pada waktunya Engkau tolong kami, tidak terlambat Engkau selalu mengingat kami sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita ibadah kita berikan persembahan kita. Ebenezer, kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Teruslah berharap padanya. Kita naikkan dengan sukacita, kita beri persembahan kita dengan iman percaya. Teruslah berharap padanya. Serupa dengan Nabi, ya anak tebal mempelai pria surga, tentukan Allah dan pertolongan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi teruslah berseru padanya, amin. Ya anak domba
sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita. Nah, semua kita bangkit berdiri dengan iman percaya. Doa Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer sampai sekarang Tuhan menolong aku. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami malam ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan, dan Engkau selalu menopang kami apapun keadaan kami. Selalu Engkau akan mengubah menjadi baik sesuai dengan janji firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semua kehadiran kami untuk diberkati oleh Tuhan, dan semua kehadiran pengorbanan kami, jerih lelah kami tidak sia-sia. Bahkan semua yang mendengar dari siaran ini diberkati hati mereka. Firman-Mu jadi iman, sehingga kami bekerja dengan iman, berkorban sesuai dengan iman. Semuanya oleh karena kemuliaan-Mu. Bersyukur ya Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Engkau tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami, sehingga kami pulang dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Kita akan latihan kor sebentar. Tuhan memberkati kita semua. Salam.